Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat UMV, jumpa kembali kita di Al-Quran Braille Official. Kali ini tamu saya adalah seorang ustazah. Amin. Beliau ini istiqomah dari semasa gadis hingga sekarang memiliki anak gadis. Beliau tetap istiqomah mengajarkan Al-Quran. Guru tahsin kita Teh Siti Hajar. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya saya bilang Teteh terus. Nggak habis apa-apa mengorawai. Suaranya Teh asanger gitu ya. Dari iya saya dulu menyimak Teteh itu di MKFM kan gitu ya. 2002 itu. Iya mengajar tahsin pagi-pagi itu. Teh. Iya. Sejak kapan sih Teteh mengenal dunia tahsin? Sebenarnya kalau tahsin yang istilah tahsinnya itu mulai mengenal tuh 95. Oh 95. Emang udah sebelum belum? Belum. Kalau zaman kecil kita belajar Al-Quran tajwid aja. Tajwid. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU-nya. gitu, A I U B jabar ba, B JRI, B PSBU gitu ya? Iya, yang gitu Teh. Majalaya kan Teh? Iya di Majalaya. Jadi kalau zaman kecil sampai SMA ya kita belajar ngaji gitu. Metodenya kumaha kalau dulu Teh? Kalau apa zaman dulu? Ya sebelum tahsin. Ya itu tadi metode Baghdadi lagi kecilnya mah namanya itu yang diajar itu basinjer dis mim alif lam lam tasjir mil lam dibalah aja bismillahi yang itu ya. Anu kan rebe tas jabarob gitu nya. Iya ada yang ro ada yang begitu ya. Nah itu zaman kecil Mas lah. Tapi Teteh zaman kecil itu sama Aki guru ngawas itu diajarin tajwid lengkap dari mulai makhraj, sifatul huruf sampai selesai gitu lah materi-materi itu. Oh, makhraj hurufnya sudah belajar? Iya dari zaman kecil. Guru kakek? Kakek itu saudara sepupunya nenek. Oh iya kakek Tigigir. Iya kakek Tigigir di kampung Teteh di Sanding namanya di Majalaya dulu tuh. Oh Majalaya. Di Majalaya tuh. Aki yang ngajar Wa dulu nanti kalau udah naik kelas baru ke Aki gitu diajarin lengkap sih tajwid. Dulu mas saya belajar ngaji sama Wa teh sok pakai nyere teh sama kalau jauh dulu dilempar pakai sajadah. Kalau meleng dikit iya betul ya meleng dikit ya nggak boleh kita harus duduk tungkul gitu ya dan masih belum ada listrik Kang Haji. Oh pakai ajub atau patromak seperti itu. Jadi sampai 95 baru mengenai namanya dunia tahsin. Jadi pas kuliah tuh 94 akhir 94 itu ikut pelatihan metode Iqra yang diadakan oleh AMM Jogja dulu. Oh iya betul. Udahlah mulai ngajar ngaji dari 94 itu mulai TKA TPA terus teman-teman kuliah yang gak bisa ngaji kalau yang lahir tahun 70-an itu yang seangkatan sama Teteh tuh banyak yang gak bisa baca Quran. Sampai sekarang juga mungkin masih ada tuh yang lahir 70-an yang belum bisa kayaknya. Karena mungkin sudah ada basic dari Majalaya itu ya. Iya. Kemudian, jadi ketika dunia tahsin, jadi gimana? Susah nggak? Sulit nggak? Enggak mengalami kesulitan, tapi yang khasnya itu ketika masih ingat tuh sama Ustaz Abur Bari guru Teteh. Yo, Ustaz Abur. Iya, Ustaz Abur. Jadi 95 tapi ikut belajarnya dapat kelas di tahun 96 awal. Jadi dulu tuh per semester per 6 bulan ya di Salman di Masjid Salman ITB belajar tuh mahasiswi gitu pesertanya teh semua. Ustaz Abu menyampaikan karena zaman dulu mah angkatan Teteh mah ngaji itu selesai SD udah nggak ngaji. Jadi SMP SMA nggak ngaji. Alhamdulillah sama Allah ditakdirkan kuliah. Ketemu Ustaz Abur. Ketemu Ustaz Abur sampai sama Ustaz dibimbing untuk jadi guru tahsin itu seperti apa. Dulu teh Ustaz Abur teh babi bubas gitu ya. Babi bu babe. Oh babi bu babe. Baso gitu.
Gitu tak. Iya. Terus Nah, erak dari gitu. jadi 90-an pertengahan itu mulailah istilah tahsin tuh membumi di Bandung. Iya bener tuh. Rame-ramenya 2000-an. Di LPTQ Jendela Hati ya Ada dulu tuh. LPTQ Jendela Terus Hati ada dulu mah sama Makdis. sama dua itu Makdis aja yang Bandung. Ustadz Saiful Islam. Ustadz Mubarak. Saiful Islam. Aduh, Jadi Ustadz Abrobani sama Ustadz Saiful kalau beliau lagi ngimamin tuh meleleh ya pokoknya mah ya. Iya, pokoknya kalau di muhasabah nggak bisa nangis, kalau Ustadz Saiful Islam ngimamin pasti bisa Bacaan nangis. Quran tuh. Baca Quran Oh, luar gitu. biasa. Jadi dulu belajar pertama kali tahsin bersama Ustadz Abur. Abrobani sampai dibimbing untuk jadi sama Ustadz udah ikut jadi pengajar gitu, Masya Allah. Terima kasih banget sama Ustadz Abrobani, guruku. Coba Masya teh, Allah, Ustadz. gimana sih babi buban teh? Babi bubam bani babana minal mubani mabibam bani ba, yang itu Itu teh untuk melatih apa? vokal a i u, Oh. makharijul huruf, qalqalah. Jadi sifat makhraj di situ semuanya, vokal a i u, sifat makhraj. Oh, jadi belajar dulu itu. Itu teh setelah kita belajar makhraj dan sifat selesai. Oh. Jadi bab awal tuh kalau dulu mah mukadimah dulu, kemudian baru masuk ke makharijul huruf, sifatul huruf. Kalau tahsin zaman dulu teteh mah memang teoritis banget ya, karena mungkin kita mahasiswi atau mahasiswa, jadi Ustaz menyampaikannya sangat full teori, harus hafal teori dan prakteknya harus bisa dulu. Bedanya tahsin sama kiroat apa sih teh? Di dalam qiraat tuh pasti ada tahsin lah. Oh gitu? Atau sama? Itu kan tajwid. Oh, iya. Secara bahasa definisi tajwid itu Atau- ketahsinan. Kan ada sok misalnya ini kori gitu, seorang kori. Yang gini kan ada A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, itu ini, gimana teh? Itu pakai ininya, langgamnya mungkin yang berbeda. Oh. Ada yang makomat, Oh. ada yang jawad. Kalau itu ya istilahnya yang teteh juga nggak begitu banyak belajar karena ternyata belajar Quran itu luas sekali. Teteh itu hanya memperdalam satu aja gitu, mengajar tahsin praktis seperti yang dibimbing Ustaz dulu, kemudian tidak harus hafal istilahnya kan, tapi tetap disampaikan teman-teman teh yang praktisnya aja. Jadi misalkan kayak gunnah itu kita tidak harus hafal nama-namanya, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, tapi praktisnya aja dihafalin nih, ciri-cirinya nun sukun atau tanwin ketemu dengan guyani, mawa, syuti, sushi, suka, zado di kota Java aja itu harus ditahan dengung misalkan gitu, tidak harus dihafalkan. Oh ini teh iqlab, ini teh idgham bi gunnah, ini teh ikhfa. Tapi kalau teman-teman muslimatun tunanetra ini Kang Haji, Masya Allah mereka mah udah pada hafal istilah, jadi gampang sih. Apaan pernah sareng teteh? Jadi apa? Enggak, sebelum ketemu dengan teteh Oh, pernah kita sareng pada Abi? bisa. Oh iya benar. Oh, sareng Abi. Sama Pak. Padahal biar nyontohan salahnya. Menyebabi bubas. Ibu Bas. Oh, Nah, gitu. ya kadang memang kita kadang lupa kayak tadi teteh tuh ngajarin ibu-ibu nasyid, bener nggak ya lupa gitu ya. Seperti Ya kadang saya dulu kan mendengar Qori'ah kayak dulu apa Nanang Kosim Iya. gitu kan. Tapi Muammar. basically itu dari beliau Tahsin. itu bacaannya semua udah tahsin bacaannya. Oh. gitu. Artinya beliau semua membaca Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid, samalah Pananang Kosim, kemudian Ibu Hajah Maria Ulfah gitu ya, itu favorit tuh didengerin waktu kecil tuh seperti itu. Cuman teteh nggak belajarmu jawad gitu karena kebanyakan kelas mungkin ya, jadi ya belajarnya satu riwayat, dua riwayat, Imam Hafiz An-Nasim, Thorik Syatibiyah sama Thayyibah, kemudian iramanya pun hanya belajar makomannya teros aja gitu. Poros. Terus aja Ya kan kan ada banyak, kalau anak-anak sih di sekolah beda-beda nih sekarang, ada yang pakai hijaz, Ada hijaz, ada yang pakai bayati. nahawan, bayati Nah. gitu. Ya teteh biasanya menyesuaikan kalau anak-anak di sekolah pakai apa, ya iramanya diajarinnya gitu. Wow. Tapi kalau di kelas-kelas tahsin pakai irama sederhana yang teteh biasa sampaikan aja. Iya tuh apalagi hijaz itu biasanya bukan hijaz yang sering dipakai oleh orang-orang tua dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sering dipakai tuh oleh orang-orang tua dulu. Tapi kadang-kadang saya kalau ngaji gitu teh. Kalau misalnya kita ngambil nada itu kadang suka pindah, itu boleh nggak sih teh kalau pindah nada? Tidak sengaja ya Tom? Tidak sengaja. Nah jadi kadieu nadana gitu teh. Iya emang suka gitu. Jadi nanti campur ya. Ya jadi campur, ketinggal di pisan tidak profesional cenah. Iya nggak apa-apa, yang penting mah tilawahnya ini berarti. Yang penting ngaji cenahnya. Iya. Alhamdulillah. Tapi memang kayaknya kalau ingin lebih dalam mah harus khusus lagi, Harus satu khusus, ya, irama sampai benar-benar kita terkuasai, jadi tidak akan eta apa baliut gitu dari irama ros kanahawan, kemudian kasikah, kajiharkah, Ya tata orang-orang tua dulu suka pakai ziharkah teh ya. Iya, ziharkah. Ini kan kalau bapak-bapak ngedengerin kalau lagi tahrim di masjid Iya. ya, so.
Sejarahkan. Tapi jarang ya kalau di Bandung rasanya. Iya. Masih deket. Udah lama jarang dengar Banyaknya yang biasa teh gini nama zaman dulu. Iya benar. Lebih keros mungkin ya deket. Berapa pertemuan teh kalau pengen bisa gitu? Kalau teorinya seperti yang diajarkan Ustaz Abu Robani dulu itu, tahsin 1 itu 16 atau 17 bab gitu lah. 1,5 tahun kalau seminggu 2 kali. Tapi ada yang disederhanakan dengan 16 pertemuan. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang sih lebih banyak lagi di 2 hari selesai, cuman muluk mungkin ya. Bisa pelatihan 2 hari. Semua bab itu disampaikan, tapi ya tidak akan sampai hafal. Maraton juga rekamana gitu ya. Gitu. Yang penting kan buat kita belajar Quran tuh ibadah ya teh. Iya, 10 pertemuan bisa sih tersampaikan. Bukan pengen cepat bisanya tuh Citra kamu belajar Quran tuh. Itu betul bisa. Padahal mah setiap ayat yang kita pelajari, setiap huruf itu bernilai ibadah ya teh ya. Iya, 10 kebaikan. Tuh. Kamu pengen terlihat awet muda, Cit? Lihat tuh. Tidak jauh dari Quran. Jadi udah berapa teh sekarang menjelang 50 ya? Kalau usia hijriah 50 lebih, karena di Ramadan 50. Tapi terasa ngobrol sama yang 30-an begini. Mas iya 49. Anak 6. 6 yang ada harusnya 7 ya. Harusnya 7, tapi iya. Keguguran yang ke-7. Iya, luar biasa kan. Tapi masih mungkin aya deui gitu profesinya naon deui bingung. Justru tidak semua orang dianugerahi dikaruniai potensi seperti ini. Iya. Justru aya deui teh eta. Jadi kita itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk terjerumus di jalan yang lurus. Iya, bersyukur sekali ya, sama Ustaz dulu direkrut jadi pengajar Al-Quran. Luar biasa. Emang jarang sih Kang Haji yang konsisten ya di tahsin di usia sampai guru tahsin ahwat langki gitu. Iya, mata. Saya mau ngajarin tahsin siapa? Teh Siti, ya udah kontak. Untung Teh Desi punya kontaknya. Alhamdulillah. Makasih Teh sudah ngobrol. Maaf ya ngobrolnya. Ya kita berbagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat Al-Quran Braille yang sampai saat ini masih berjuang untuk tertatih-tatih belajar Al-Quran. Insya Allah masih ada guru-guru kita, manfaatkan ya, manfaatkan sebaik-baiknya guru-guru tahsin yang ada. Yuk, kita sama-sama cintai Al-Quran. Apalagi sekarang gampang ya belajar Quran tuh. Betul. Bisa via YouTube. Tapi tetap ya teh, kalau Al-Quran mah harus ada pembimbingnya ya. Harus talaki langsung. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari saya. Mudah-mudahan tidak bosan ya teh. Insya Allah. Insya Allah masih ada beberapa pertemuan lagi teteh untuk ngajarin tahsin ke ibu-ibu muslimah tunanetra ini ya teh. Akhir kata saya Antang Kurniawan mohon pamit. Tetaplah di Al-Quran Braille Official. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dan jangan lupa subrek apa? Subscribe gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.